Tuhan, shalom, selamat pagi. Ya, saya ucapkan selamat beribadah, selamat bersekutu dengan Tuhan kepada seluruh sidang jemaat Tuhan di tempat, di rumah Bapak Ibu, saudara sidang jemaat Tuhan dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini kita akan bersama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua. Saya memberi tema khotbah saya pada pagi hari ini, kumpulkanlah harta di surga, atau pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas. Ya. Puji nama Tuhan. Mari kita membuka terlebih dahulu di dalam Kolose pasal yang kedua, Kolose pasal yang ketiga. Kita akan baca di ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Puji nama Tuhan. Ya. Ada beberapa hal yang sesungguhnya menjadi satu masalah yang serius di dalam kehidupan kekristenan kita. Ketika saya menyampaikan ini, mungkin ini tidak enak, tidak nyaman, ya, ketika kita mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Tetapi mari kita akan tanggapi dengan sungguh-sungguh, kita akan tanggapi dengan serius, supaya tentunya kita akan terhindar dari situasi yang demikian. Yang pertama, pada umumnya orang percaya fokus hidup mereka masih di dunia hari ini, belum mampu untuk meninggalkan segala kesenangan di bumi ini. Maksudnya meninggalkan segala kesenangan di sini adalah memiliki materi, memiliki kehormatan, memiliki kemewahan, menikmati segala kesenangan-kesenangan yang dikejar, yang diimpikan, yang diinginkan oleh umumnya manusia yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, orang-orang percaya belum mampu menghayati bahwa dunia, bahwa bumi di mana kita tinggal ini, yang sekarang kita tempati ini sebetulnya bukan rumah, bagi kerajaannya. Karena dunia ini akan berakhir atau akan berlalu pada suatu saat nanti. Yang ketiga, tidak memiliki gairah yang kuat untuk mencapai kesucian hidup, kesempurnaan seperti Tuhan Yesus, masuk kepada kerajaan surga dan tinggal bersama-sama dengan Dia. Tiga hal ini biarlah menjadi satu hal yang akan menggentarkan hati kita. Jikalau kehidupan kita sebagai orang percaya masih ada di dalam keadaan yang seperti ini, kita harus serius, kita harus hati-hati, karena ini adalah dalam kondisi sesuatu yang sangat berbahaya. Banyak kehidupan orang-orang percaya yang hanya mengharapkan hanya ada dalam satu keyakinan, tetapi tidak ada di dalam satu tindakan, tidak ada dalam satu perjuangan yang sungguh-sungguh. Bagaimana dia memiliki, bagaimana dia menerima itu semua. Hanya harapan-harapan saja, hanya sesuatu yang diyakini di dalam nalar, tetapi tidak ada tindakan secara konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kekristenan tidak seperti itu. Harus kita pahami dan harus kita mengerti. Pada dasarnya banyak orang yang tidak pernah mengerti atau tidak pernah mau mengerti dan menerima bahwa kehidupan yang dirancang oleh Tuhan untuk dinikmati adalah dunia atau bumi atau langit yang baru. Artinya bukan di dunia ini. Sekali lagi saya akan sampaikan kepada seluruh sidang jemaat. Pada dasarnya banyak orang yang tidak mengerti, tidak pernah mau memperdulikan bahwa kehidupan yang dirancang oleh Tuhan untuk dinikmati adalah dunia lain, bukan bumi hari ini. Oleh sebab itu harus ada gairah, harus ada hasrat yang terus menggebu-gebu di dalam setiap hati kita, supaya kita memindahkan hati ini. Sekali lagi Bapak Ibu, saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini supaya kita semua mendorong setiap kehidupan kita,
supaya kita mampu memindahkan hati kita. Artinya supaya kita mampu menjaga, supaya kita mampu gairah dan hasrat kita tidak tertuju kepada dunia. Artinya seperti yang saya sampaikan di depan tadi, ingin memiliki materi, ingin memiliki kehormatan, ingin memiliki kemewahan, ingin menikmati segala kesenangan yang dikejar oleh dunia ini, tetapi tidak pernah memperdulikan atau tidak ada gairah, tidak ada hasrat yang sungguh-sungguh untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada cara lain bagi setiap kita semua. Orang percaya harus memindahkan hati ini, harus memindahkan fokus hidupnya, harus memindahkan gairah hidupnya, harus memindahkan hasrat hidupnya. Kalau dulu gairahnya, hasratnya ditujukan untuk menikmati dunia, mengejar apa yang di dunia ini, saya katakan di depan tadi, sekali lagi, kita menikmati hidup ini sebetulnya tidak hanya di bumi ini saja, tetapi yang dirancang oleh Allah ketika kita mau menikmati keindahan, menikmati segala kemuliaan adalah di langit bumi yang baru. Kita memperhatikan Bapak Ibu ya, tanda-tanda ya hari-hari ini semakin menunjukkan bahwa bumi ini semakin tidak nyaman, dunia yang kita tempati ini semakin tidak memberi pengharapan ya. Artinya terus menuju kepada kerusakan ya. Kalau kita perhatikan hari-hari ini ya, kita tidak tahu kapan masalah ini akan selesai, kapan keadaan ini akan selesai. Walaupun semua berharap keadaan ini akan segera pulih ya. Pemerintah katakan akhir Juni ini mungkin kehidupan mulai normal. Tetapi sekali lagi, yang memiliki segalanya adalah Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan saja yang terjadi. Tetapi kalau kita belajar dari firman Tuhan, memang bukan di bumi ini kita akan menikmati. Memang bukan di bumi ini adalah tempat tinggal satu-satunya. Tetapi Tuhan merancang langit bumi yang baru, yaitu surga. Dan biarlah kita terus bergairah, biarlah hati kita benar-benar kita pindahkan. Tanpa kita memindahkan hati, tidak ada satupun atau kita tidak layak untuk bersama-sama dengan Dia. Artinya memindahkan hati adalah ya, supaya hati kita tidak terkunci memikirkan dunia hari ini atau yang kita tempati. Akan tetapi mari kita memikirkan, membulatkan hati ya untuk dunia yang akan datang. Ya, sekali lagi Bapak Ibu ya, orang-orang yang tidak bisa memindahkan hati adalah orang-orang yang terkunci ya, hatinya, hidupnya terkunci untuk memikirkan semua yang ada di dunia ini. Artinya seperti yang kemarin kita pelajari, tidak ada persiapan, tidak berjaga-jaga hidupnya. Tetapi orang-orang yang memindahkan hati adalah memikirkan, membulatkan hati, ada daya, ada perjuangan yang sungguh-sungguh supaya dia menikmati dunia yang baru, yaitu bersama-sama dengan Bapa tentunya ya. Memikirkan perkara-perkara yang ada di atas ya, adalah kehidupan yang lebih tinggi kualitasnya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Kolose pasal yang ketiga tadi, ayat yang kedua, pikirkanlah perkara-perkara yang ada di atas. Pengertiannya di sini adalah bahwa memikirkan perkara-perkara di atas itu adalah kehidupan yang lebih tinggi kualitas hidupnya. Kalau kita memindahkan hati dari kita dunia yang sementara ini, tapi kita pindahkan hati kita ke surga, artinya kita mau mengenakan satu kehidupan yang jauh lebih tinggi kualitasnya. Ya, puji nama Tuhan. Karena hanya keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus, berkarakter seperti Tuhan Yesus Kristus, itulah orang-orang yang akan memiliki kualitas yang tinggi di dalam hidupnya. Memindahkan hati ke surga artinya adalah menjalani hidup dengan prinsip bahwa hidup yang sesungguhnya adalah nanti di langit bumi yang baru. Ya, bagi seluruh kita orang-orang percaya, bagi seluruh umat Tuhan di tempat ini, sekali lagi saya mengingatkan, saya mengajak kepada kita semua
bahwa tempat kita menikmati kehidupan yang sesungguhnya bukan di bumi ini. Oleh sebab itu janganlah hatimu kau gantungkan kepada dunia yang sementara ini. Janganlah hatimu terikat kepada dunia ini, yaitu segala gairah dan hasrat hidupmu kau gerakkan hanya untuk mencari yang di dunia ini. Tetapi mari sekarang kita memindahkan hati, menggantungkan hidup kita kepada kerajaannya. Mencari kerajaan surga itu sama halnya kita mencari mengumpulkan harta di surga. Karena memang orang-orang yang demikian yang nanti akan menikmati langit bumi yang baru, artinya akan menikmati segala kemuliaan. Hidup yang kita jalani hari ini bukanlah hidup untuk dinikmati sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, hidup yang kita jalani hari ini bukanlah hidup untuk dinikmati sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Orang-orang yang tidak mengenal Yesus itu adalah mereka berpikir satu-satunya tempat untuk menikmati hidup ini adalah di dunia ini. Makanya dia memutar hidupnya, gairahnya, hasratnya ditujukan kepada apa yang di dunia ini. Tetapi mari kita seluruh umat Tuhan di tempat ini, saya mengajak mari gairah, semua keindahan, semua hasrat kita hanya kita tujukan untuk menikmati apa yang ada di atas. Coba kita akan membuka Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9 kita akan baca di ayat yang ke-58. Ayat yang ke-58, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Ini adalah gaya hidup Tuhan Yesus Kristus yang mencontohkan kepada setiap kita semua. Dia tidak menikmati segala keindahan dunia. Dia tidak mau hatinya terikat dengan segala apa yang ada di dunia. Sejatinya hidup kita harus diisi dengan perjuangan untuk memenuhi rencana Bapa dalam hidup ini. Sekali lagi Bapak Ibu sejatinya hidup kita harus diisi dengan perjuangan untuk memenuhi rencana Bapa di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi kalau hati kita masih kita tujukan kepada dunia ini, kita tidak akan memenuhi rencana Bapa. Tetapi barang siapa orang-orang percaya yang sudah memindahkan hatinya, memikirkan perkara-perkara yang di atas, mengumpulkan harta di surga, maka dia adalah orang-orang yang akan dapat mengisi perjuangan hidupnya untuk memenuhi rencana Bapa di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, berkati seluruh umat-Mu di tempat ini. Biarlah renungan yang singkat ini benar-benar menggetarkan setiap jiwa kami. Biarlah hanya kepada Engkau saja kami berharap. Biarlah hanya kepada saja Engkau kami bergantung. Mari kita angkat tangan kita seluruh sidang jemaat Tuhan. Terimalah segala berkat kemurahan Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah setiap kehidupan-Mu. Diberkatilah setiap kehidupan nikah-Mu. Diberkatilah setiap anak-anak-Mu. Diberkatilah segala usaha yang Kau kerjakan. Dan biarlah Tuhan sendiri akan menyertai perjalanan kehidupan-Mu. Dan biarlah kita menemukan kehidupan yang sesungguhnya hanya di dalam Dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.